Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita teman-teman sekalian, dan sebenarnya kita sudah selesaikan pada pertemuan yang lalu yang di fokus dalam kajian teman-teman dari Sisesa, yaitu buku 70 Keilmuan Wanita, dan kita sudah menuntaskan pada pekan yang lalu pelanggaran yang ke-70. Semoga Allah SWT selamatkan setiap muslimah dari pelanggaran-pelanggaran ini. Dan khusus sesi ini kita akan fokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari 70 pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dan secara garis besar 70 pelanggaran ini itu dirangkum di 7 poin oleh penulis. Yang pertama adalah beberapa kesalahan syar'i yang dilakukan wanita dalam masalah akidah. Ya, ini dalam akidah ini terpecah menjadi beberapa bahasan seperti ke tukang sihir. Ya. Ini ada bahasan dan panjang lebar sudah kita jelaskan. Kemudian juga ziarah ke makam dan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Ya. Kemudian juga ada bahasan tentang memulai salam kepada kaum kafir. Kita dilarang untuk memulai salam, tapi kita dianjurkan untuk mengucapkan kepada sama muslim. Tapi kepada non muslim kita nggak boleh memulai. Tapi kalau dia mengucapkan salam, misalnya ada teman kita Nasrani, Yahudi mengatakan Assalamualaikum, kita cukup menjawab Waalaikum. Dan sudah panjang lebar juga kita jelaskan masalah ini. Kemudian yang keempat, tidak mengetahui perkara-perkara agama berhubungan dengan masalah wanita, seperti misalnya kasus hukum-hukum jilbab, hukum sholat. Dia membengkalikan, tidak menuntut ilmu syar'i. Ini juga pelanggaran. Yang kelima, meratapi orang mati. Ini juga sudah panjang lebar kita jelaskan tentang tidak bolehnya memukul-mukul badan, merobek-robek baju, mengucapkan doa-doa yang buruk. Ya. Kemudian yang keenam, banyaknya wanita muslimah yang pergi ke negara-negara kafir, ya. Dan ini ada bahasan tersendiri dengan alasan liburan atau yang lainnya. Ini juga sudah panjang lebar kita jelaskan. Saya cuma memberikan garis besarnya supaya memudahkan pertanyaannya. Kemudian yang ketujuh, wanita yang meminta kepada suaminya agar didatangkan orang-orang yang membantunya, tetapi bukan muslim, seperti pembantu rumah tangga atau supir. Dan ini dibahas sendiri oleh beliau tentang masalah bahaya mereka. Bagaimana para pembantu, baby sister misalnya yang mendidik anak-anak muslim di rumah, ya kan. Kemudian supir yang non muslim yang kemungkinan besar ini tentu dia tidak mengikuti dan mengetahui tentang mana halal haramnya hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini juga termasuk pelanggaran disinggung oleh beliau. Yang kedelapan, melecehkan dan mengolok-olok kaum muslim dan muslimah, ya, yang lebih taat daripada dia, misalnya sudah berhijab syar'i, misalnya sudah sholat dan segala macam, lalu dia mengolok-oloknya. Ini termasuk pelanggaran. Yang kesembilan, sebagian wanita mengutuk dirinya sendiri atau sering mengucapkan doa-doa buruk, mengharapkan kematian. Ini juga sudah kita jelaskan panjang lebar. Kemudian pelanggaran yang ke-10 berhubungan dengan masalah rukun-rukun Islam. Kalau tadi 9 poin itu masuk dalam pelanggaran dalam akidah. Ya. Saya tadi bilang ada di 7 induk, ya. Bahasan 70 ini terbagi di 70 induk, di 7 judul induk. Induk pertama adalah masalah akidah, dan itu membahas 9 poin. Tadi sudah saya bacakan. Judul induk yang kedua yaitu kesalahan dalam rukun-rukun Islam, seperti misalnya menunda sholat dari waktunya tanpa ada udzur syar'i. Kemudian juga memakai cat kuku yang akhirnya membuat air wudhu tidak masuk, ya. Dan kita sudah jelaskan panjang lebar tentang masalah bolehnya menggunakan henna, tapi itu pun tidak boleh dipamer, itu sebuah keindahan, ya. Tapi depan suami dan segala macam boleh. Ini juga sudah panjang lebar kita jelaskan. Intinya masalah menunda-nunda sholat ini, ya, karena di rukun Islam. Yang kedua, yang ke-11, seorang wanita tidak mengqadha sholat yang telah masuk waktu dan belum sempat dilaksanakan karena keluarnya darah haid dan nifas. Ya, jadi misalnya tadinya dia sebenarnya duhur nih, dia bisa sholat nih, tapi dia sengaja tidak sholat, ya. Sehingga menjelang asar darah haidnya keluar, dia tidak boleh sholat. Harusnya kan duhur tadi dia sempat sholat, ini harus diqadha sama dia setelah selesai haid.
Kemudian itu sudah banyak lebar jelaskan sebagaimana disebutkan dari fatwa Syekh bin Baz ya. Di poin 11 ini dikatakan seseorang wanita tidak mengqadha sholat yang telah masuk waktunya dan belum sempat dilaksanakan karena keluarnya darah haid dan nifas darinya. Padahal ia diwajibkan mengqadhanya segera setelah sucinya. Nah, kemudian yang ke-12, seorang wanita tidak peduli dengan mengeluarkan zakat atau mengurus zakatnya. Ini juga sudah panjang lebar kita jelaskan. Yang ke-13, mendiamkan suami dan anak-anak yang tidak mengerjakan sholat, tidak menasihati mereka. Kemudian yang ke-14, seorang ibu tidak memperhatikan anak perempuannya yang sudah balik dan mengeluarkan darah haid sehingga tidak mengajarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban Islam, membengkalikan pendidikan anak lah ya. Yang ke-15, mengkhususkan warna tertentu untuk ihram yang terjadi padanya pelanggaran-pelanggaran agama. Ya, seperti kasus menggunakan umumnya seperti orang sekarang banyak pakai umrah, pakai ihram warna putih bagi perempuan ya. Nah, dianjurkan tentu jangan putih karena putih itu untuk laki-laki. Dia memilih warna yang lain. Ini sudah kita juga jelaskan panjang lebar. Kemudian judul induk yang ketiga yaitu beberapa kesalahan tentang pakaian dan hijab. Dan itu sudah masuk ke kekeliruan yang ke-16 yaitu tidak berpegang teguh dengan hijab syar'i yang sahih. Dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan juga ya. Kemudian kekeliruan yang ke-17 memakai apa yang biasa disebut dengan cadar, tetapi tujuannya bukan untuk menjalankan sunnah Nabi SAW, tapi malah hanya kena trendy dan hanya menjadi fitnah yang lebih besar. Nah, sudah kita jelaskan panjang lebar masalah ini karena ada singgungan para ulama tentang wanita yang bercadar dianjurkan untuk tidak memperlihatkan juga bagian daripada alisnya ya, karena kalau kelihatan alis maka fitnahnya lebih besar daripada tidak menggunakan cadar ya. Yang ke-18, keluar dari rumah dengan tabarruj ya. Dan kita sudah jelaskan panjang lebar, tabarruj menampakkan bagian tubuh yang tidak boleh ditampakkan atau menggunakan perhiasan yang bisa mengundang lawan jenis untuk mengganggu atau tertarik ya. Yang ke-19, mengikuti model pakaian, rambut dan semua yang berhubungan dengan tradisi orang-orang non-muslim yang bisa membawa dia pada terbukanya aurat. Yang ke-20 itu sudah kita jelaskan juga poinnya. Masuk ke judul induk yang ke-4 yaitu beberapa kesalahan tentang rumah dan pergaulan suami istri. Pelanggarannya masuk urutan yang ke-20 yaitu menggunakan bejana emas dan perak pada saat makan dan minum. Ini juga sudah kita panjang lebar jelaskan. Ke-21, menggantungkan gambar-gambar berbentuk yang tidak berbentuk atau mirip seperti bernyawa ya, lukisan-lukisan di tembok dan segala macam. Ada patung di rumah, ini sudah kita jelaskan panjang lebar, tidak maksudnya malaikat. Kemudian yang ke-22, menentang keras poligami ya, dan akhirnya menjadi tokoh-tokoh dalam membantah hukum Allah Subhanahu wa taala tanpa punya ilmu. Saya sudah jelaskan juga panjang lebar bagaimana poligami adalah sebuah hukum Islam yang mulia dan tidak boleh kita menolaknya, tetapi juga tidak harus melakukannya. Ya, karena umumnya pendapat ulama ada yang umumnya mengatakan adalah sunnah. Jadi kalau kita belum bisa lakukan, maka jangan kita menentangnya, karena menentang hukum Allah SWT seperti memprotes sang pencipta yang sudah menentukan hukum tersebut. Ke-23, tidak patuh kepada suami dan membantah ya. Padahal yang diperintahkan adalah hal-hal yang baik. Serta tidak memberikan kedudukan yang mulia bagi suami ya. Kemudian itu yang ke-23, yang ke-24 sengaja membatasi kelahiran hanya dengan alasan tidak mau gemuk ya, atau nanti susah ngurus anaknya dan seterusnya. Jadi yang boleh adalah mengatur jarak, tapi membatasi keturunan ini bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Yang kata Nabi SAW, menikahlah dengan wanita yang subur dan juga penuh kasih sayang, karena aku bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Kemudian yang ke-25, wanita menyangka dirinya tidak diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Kemudian yang ke-26, tidak memperhatikan pendidikan anak-anak dengan pendidikan Islam, lalu membebaskan mereka dengan syubhat-syubhat, dengan tontonan-tontonan haram. Yang ke-27, meminta cerai dari suami tanpa uzur syar'i. Yang ke-28, membengkalikan dan mengabaikan urusan rumah seperti bersih-bersih, mencuci dan memasak.
menganggapnya tidak perlu dia melakukannya, padahal sebenarnya itu adalah ajang pahala yang besar. Yang ke-29, membebani suami dengan perkara yang tidak disanggupinya. Ya, paksa beli kendaraan, rumah, pakaian sehingga harus berutang, ataupun bahkan sampai mencuri ataupun korupsi. Ya. Ke-30, menyiarkan pembicaraan atau rahasia atau perselisihan di antara suami istri kepada orang-orang. Jadi kita kalaupun ada masalah dengan suami ataupun dengan istri, maka harusnya bicara pada ahlinya saja, tidak boleh bicara ke sana sini. Ya. Yang ke-31, suami terjerumus ke dalam larangan yang mungkin dilakukannya, sedangkan ia berniat baik seperti puasa sunnah dengan seizin suami dan memasukkan seorang ke dalam rumahnya seperti tangganya tanpa izin suaminya. Jadi maksudnya ini pelanggaran ke-31 adalah Anda walaupun suka puasa sunnah, misalnya Senin Kamis, hari Kamis misalnya Anda puasa, tetap Anda tidak boleh puasa kecuali dengan izin suami. Ya. Apalagi pada saat dia lagi ada di rumah. Walaupun dia tidak di rumah, bahasakan besok hari Kamis saya mau puasa ya. Siapa tahu tiba-tiba dia pulang ke rumah, dia butuh biologis, dia butuh dilayani makan dan segala macam. Ya. Ini juga harus diperhatikan. Begitu juga dengan memasukkan orang ke dalam rumah harus dengan izin, nggak boleh tidak. Itu sampai 31 ya. Kemudian judul induk yang ke-5, masalah beberapa kesalahan dalam pesta. Dan di sini mulai masuk pelanggaran atau keluhan yang ke-32. Tidak menikah dengan alasan studi dan jaminan masa depan. Jadi menunda pernikahan tanpa udzur syar'i. Ya, sampai akhirnya mencapai umur-umur yang 35 tahun, 38 tahun, 40 tahun tidak nikah. Karena terlalu idealis dan juga ya tidak mau membangun rumah tangga itu, lebih terfikir untuk mengejar karir duniawi. Padahal sebenarnya prestasi tertinggi bagi setiap muslim adalah menjadi status istri dan status ibu. Ya. Yang ke-33, menganggap ringan dalam memilih suami. Ya. Dia tidak mau memilih yang beragama. Dia yang berkira yang penting tampan, kaya, selesai. Mau orangnya buruk terserah. Akhirnya rumah tangganya kacau. Ini kekeliruan juga dan sudah panjang lebar kita jelaskan. Ke-34, mahal dalam menentukan mahar sehingga sulit sekali orang untuk datang melamar dia. Sementara Nabi SAW menyuruh seorang sahabat untuk menikahi seorang sahabiat walaupun hanya dengan sebuah cincin dari besi saja karena dia tidak mampu. Yang ke-35, peminang memakaikan kepada wanita yang dipinangnya cincin emas. Ya. Nah ini menyerupai orang-orang kafir, tukar cincinnya. Kemudian yang ke-36, mengharuskan suami untuk memberikan apa yang disebut dengan asyabakah. Ya. Yaitu ungkapan tentang seperangkat emas, blus, baju dan sepatu. Serta suami memakaikan emas pada istrinya. Dan ini mengharuskan. Kalau suami memberikan tidak ada masalah. Tapi kalau mengharuskan sehingga suami akhirnya utang atau calon suami utang sana sini, ini semua tidak dibolehkan. Ini dalam pernikahan dan pesta ya. Ke-37, tetap mengadakan pesta pernikahan di istana atau hotel yang akhirnya mubadzir. Dan ini boleh, bukan tidak boleh kalau kita lakukan misalnya di hotel, tapi bukan berlebihan, masih sebatas itu di sebuah gedung. Tapi kalau ada orang sengaja buat pesta di sebuah istana yang mahal sekali atau sebuah gedung yang sangat mahal sampai harus atau mengadakan acara pernikahan itu berulang-ulang gitu kan sampai mubazir, ini juga dilarang. Ke-38, seorang wanita pergi kepada wanita kafir untuk menghilangkan bulu yang ada di tubuhnya. Nah, ini adalah larangan kecuali kalau dilakukan sendiri di tempat-tempat yang memang membahayakan ya, atau mungkin dianggap perlu dikeluarkan seperti maaf di kemaluan, di ketiak, tapi tidak butuh jasa wanita lain, apalagi wanita kafir. Kemudian ke-39, memakai gaun pengantin pada malam pengantin yang disebut dengan tasyri'ah ya, atau gaun panjang putih yang terbuka aurat, ketat di badan gitu kan, sampai berlebihan mubazir di belakang sekian meter ya. Ini kita menyerupai orang kafir. Yang ke-40, tetap mengadakan pesta pernikahan dengan iringan musik yang diharamkan dan menghadirkan para wanita-wanita atau para penyanyi laki-laki dan perempuan yang bisa membuat para hadirin justru ikut bermaksiat juga. Yang ke-41, meletakkan kursi pelaminan untuk kedua pengantin di tengah kaum wanita. Nah, jadi umumnya kalau secara syar'i kita bicara ya, laki-laki ada di satu sisi di gedung bersama tamu laki-laki, perempuan di sisi gedung yang lain, mungkin dipisah, maka yang bisa melihat jika pun dengan kecantikannya adalah para wanita saja. Nah, kalau ini sekarang kan disatukan, sehingga akhirnya
mempelai laki-laki leluasa dinikmati dengan mata-mata yang haram dari wanita yang hadir, si wanita juga leluasa dipandangi oleh para mata laki-laki yang haram. Kemudian judul induk yang keenam adalah beberapa kesalahan yang berkaitan dengan keluar rumah, bepergian dan bercampur baur. Masuk di poin yang ke-42, memakai parfum, ya, yang akhirnya menyolok, ya, karena dilarang dalam Islam, itu sudah kita jelaskan. Yang ke-43, wanita naik mobil bersama supir pribadi yang bukan mahram, tidak ada orang yang ketiga, ya. Ini juga sudah kita jelaskan. Ke-44, berbaur dengan laki-laki asing, ya, yang bukan mahram. Kemudian yang ke-45, sebagian wanita menganggap supir seolah-olah bukan laki-laki, maka ia menutup wajah ataupun auratnya di depan laki-laki lain, tapi dengan supir di mobil malah terbuka, ya. Jadi ini kalau tadi masalah berduaan sama supir, kalau ini juga membuka aurat di depan supir, ini bahasan sendiri. Kemudian yang ke-46, masuk ke pasar secara berkesinambungan tanpa ada keperluan, sehingga menghabiskan banyak waktu di pasar, ya, mall dan seterusnya. Ini keperluan saja, sudah kita jelaskan mana keperluan, mana kebutuhan, mana keinginan, ya. Kalau selama kebutuhan Anda bisa penuhi, kalau keinginan Anda tidak perlu memenuhi semuanya. Ke-47, sebagian wanita pergi berobat ke dokter laki-laki dengan alasan darurat. Padahal ini tidak boleh, hukumnya haram. Dia harus berobat kepada dokter wanita. Kalau dokter wanita muslimah tidak ada, dia ke dokter wanita kafirah. Kalau juga tidak ada, baru dia boleh ke dokter muslim laki-laki, ya. Kalau tidak ada juga sama sekali, baru terakhir ke dokter laki-laki yang kafir, darurat. Jadi tidak boleh dengan alasan, apalagi dokter-dokter kandungan, dengan mengatakan bahwasanya ini dokter ini kena cocok sama saya. Nah, banyak dokter muslim yang lain yang cocok. Karena tidak boleh ada, kecuali ada udzur syar'i, sudah kita jelaskan panjang lebar, kenakan membuka. Ini bukan main-main membuka kemaluan yang memang hanya suami yang boleh melihatnya. Ya, jadi ini ada bahasan sendiri sudah kita jelaskan. Yang ke-48, wanita pergi dengan tanpa mahram, ya, musafir, ya. Ini sudah kita jelaskan juga. Ke-49, wanita muslimah keluar rumah untuk bekerja tanpa ada sebab-sebab syar'i dan terjadi pelanggaran seperti tidak pakai hijab, berbaur, ya. Kemudian tidak membengkalikan kewajiban melayani suami, anak-anak hanya karena mengejar karir. Yang ke-50, tidak campur baur di arena pembelajaran, atau terjadi campur baur, ikhtilat di arena proses belajar mengajar, ya, di kelas, sekolah dan seterusnya. Ini harusnya bisa dipisahkan. Kita bicara ini idealnya kalau ada hukum Islam. Kalau ke Indonesia memang sudah dicampur baur. Alhamdulillah sekarang sudah banyak sekolah-sekolah Islam yang muncul. Anak-anak perempuan dipisahkan, anak laki-laki juga dipisahkan. Itu sudah bagus, ya. Kemudian judul induk yang terakhir, yang ke-7, adalah beberapa kesalahan umum. Ini mulai dari pelanggaran ke-51, durhaka kepada orang tua. Kemudian 52, tidak menyuruh kepada yang ma'ruf, tidak melarang dari kemungkaran. Kemudian yang ke-53, merajalelakan penyakit lisan di forum-forum wanita dengan ghibah, dengan fitnah dan seterusnya. Yang ke-54, membuka mata untuk melihat keharaman dan tidak menundukkan pandangan dari laki-laki asing. Yang ke-55, bila seorang wanita melihat wanita merajalelanya ghibah, ya, di sini, dan penyakit-penyakit lisan. Ke-54, membuka mata untuk melihat keharaman. Oh, ini terulang, ya. Tadi udah langsung ke 56, ya. Wanita menyerupai laki-laki. Itu ke-56. Ke-57, melakukan sebagian keharaman yang pelakunya pantas mendapatkan laknat, ya, seperti misalnya mentato, minta ditato, mengerik alis, menipiskan dan mengerik atau mengerikkan alis orang lain, ya, dan wanita yang merenggangkan gigi untuk kecantikan dan merubah ciptaan Allah. Ini sudah kita jelaskan juga. Ke-58, sebagian wanita dirumus dalam segala bentuk riba, utang piutang, rentenir dan segala macam. Yang ke-59, menyia-nyiakan waktu pada hal-hal yang tidak berguna. Yang ke-60, kesombongan, ya, sombong. Yang ke-61, bertutur kata yang berlemah lembut kepada kaum laki-laki, ya, yang sebenarnya kalau kita bahasakan manja lah, ya.
pada laki-laki yang bukan layaknya dia manja dengan orang itu. Kalau sama suami, sama ayah beda. Ya, tapi ini umumnya sama laki-laki. Kadang-kadang ada wanita begitu, kita ngomong sama dia, seperti kita ini sudah lama kenal, seperti kita ini adalah bagian daripada hidupnya, dan dia betul-betul bermanja-manja dengan intonasi suara yang diatur, yang menggoda, kedipan mata, dan segala macam. Ini semuanya adalah tidak layak bagi seorang muslimah. 62. Tidak berbekal dengan ketaatan. Yang ke-63, mengikuti majalah-majalah murahan, video, tontonan-tontonan, ya, dan segala macam yang akhirnya membuat dia terjerumus dalam kemaksiatan. 64, ya, itu menyemir rambut dengan warna hitam. Dan sudah kita jelaskan, boleh selain warna hitam. Ya. Ke-65, menyelisih salah satu sunnah fitrah, yaitu memotong kuku. Nah, ini banyak wanita tidak memotong kukunya, malah sengaja dipelihara, gitu kan. Sementara dilarang dalam hadis. Yang ke-66, kagum kepada wanita-wanita kafirah ataupun ahli maksiat, sehingga membuat dia akhirnya mengikuti dan menjadikannya sebagai idola. Ke-67, mengambil teman-teman yang buruk. Ke-68, melampaui batas dalam berkabung atas kematian. Itu sekalian dengan 69 ya. Kita sudah berikan judul kemarin, terkabung atau berkabung yang haram. Yang terakhir kita bahas kemarin adalah itu wanita-wanita yang menulis artikel-artikel yang berisikan kata-kata cinta yang tidak pantas di medsos. Ya. Dan ini sudah panjang lebar juga kita jelaskan perkataan yang buruk yang akhirnya tersebar ya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini ringkasan semua 7 induk judul, di bawahnya ada 70 pelanggaran yang sudah kita bahas. Dan saya akan baca insya Allah pada kesempatan ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk berhubungan dengan tema-tema kita atau yang kita bahasan tadi. Saya akan fokus lebih banyak membaca pertanyaan yang masuk dari teman-teman sisa insya Allah. Baru kemudian saya akan buka di medsos kita, karena ini adalah pengajian mereka. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya anak gadis remaja saya mewarnai rambut, misalnya coklat, bukan untuk tabarruj di hadapan umum, karena anak saya berhijab, tapi hanya ingin saja tampil berbeda. Boleh, tidak ada masalah. Ya. Tentu di sini dia menggunakan warna itu, yang penting jangan warna hitam, sudah kita jelaskan, dan memang boleh saja, tidak ada masalah. Jadi tidak harus tunggu uban baru diwarnai. Ya, dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan fatwa-fatwa para ulama berhubungan dengan masalah itu. Insya Allah nanti Anda akan bisa kembali ke playlistnya YouTube, ya, bisa ditemukan kajian buku ini, insya Allah di poinnya. Jadi tidak ada masalah insya Allah ya. Yang penting jangan warna hitam. Dan jangan dengan habis semir rambut, terus kemudian dia keluar tanpa berhijab. Nah ini jadi pelanggaran agama. Tapi umumnya mewarnai rambut selain warna hitam boleh. Ya. Laki-laki ataupun perempuan. Ya. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru belajar sunnah dan mau bertanya tentang adab berjilbab. Saya melihat jika di Mekah Madinah banyak muslimah yang menggunakan gamis lebar, sementara jilbabnya hanya pendek sampai dada saja, atau hanya dengan scarf yang melilit. Sementara di Indonesia, jika tidak menggunakan hijab lebar, meski sudah menggunakan gamis longgar, masih dianggap belum syar'i. Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi begini, tolak ukurnya bukan individu yang ada di Mekah sama Madinah, tapi tolak ukurnya adalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jadikan patokan Mekah sama Madinah, Anda kalau biasa umrah ataupun haji, Anda tidak asing melihat ada orang sholatnya justru bahkan aneh, tidak sesuai dengan sunnah. Ya, banyak terjadi, karena di sana orang banyak sekali yang hidup berbaur ya dengan dari berbagai macam pemahaman lalu masuk di sana sholat. Makanya, jadi bukan itu tolak ukurnya. Saya sering kali ditemukan banyak orang yang sholatnya salah, padahal sholat di Masjid Haram Mekah, sholat di Masjid Nabawi. Itu terjadi. Maka bukan tolak ukur individunya, walaupun ada di Mekah sama Madinah, tapi syariatnya. Memang syariatnya adalah kita dianjurkan menggunakan hijab yang besar. Dan di Indonesia, Masya Allah, Tabarakallah, ini satu ide yang sangat bagus dengan memperbesarkan jilbab. Jadi lebih terlindung, kan tujuannya pakaian itu sebenarnya membuat agar ibu atau ukhti kita selamat dari fitnah. Tujuannya itu. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Zalika adna alla yu'zain. Tujuan utama hijab adalah supaya mereka tidak diganggu. Gitu. Orang kalau sudah pakai jilbab besar, tertutup, kemudian juga dia menutup wajahnya, bahkan orang juga bingung untuk mengganggunya gitu kan.
Sudah panjang lebar kita jelaskan tentang masalah hikmah-hikmah hijab. Ada buku pernah saya anjurkan, kecilnya seperti ini kurang lebih, bahkan lebih tipis, judulnya Wahai Muslimah, apa yang menghalangimu untuk berhijab. Saya sarankan waktu itu dibeli, kemudian disebarluaskan, supaya memang insya Allah dengan itu, siapa tahu ya, dari 100 buku yang kita sebarkan mungkin 1-2 orang berhijab, kita justru panen pahalanya ya. Jadi kalau cuma jilbab yang dililit-lilit, itu dikhawatirkan tetap aja terbentuk, walaupun bajunya gamisnya lebar. Ada sebagian wanita yang memang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia bagian dada misalnya besar, sehingga membuat dia kalau cuma pakai jilbab kecil, pasti akan terlihat, terbentuk lengkukan itu kan. Dan seterusnya, ini jadi fitnah tersendiri. Cobalah begini, kalau mau lebih pasti, coba pakai hijab syar'i, beli satu kalau belum punya, kemudian pakai aja beberapa menit ya, dengan niat ikhlas, mau mendapatkan Allah berikan petunjuk, apa bedanya gitu ya. Setelah itu, Anda coba jalan aja, jalan di rumah, bolak-balik. Atau mungkin Anda jalan di depan anak, mahram. Kemudian setelah itu Anda ganti dengan jilbab kecil itu, kemudian Anda coba pakai. Anda pasti akan beda, akan merasakan beda sekali. Perbedaannya itu terasa, jadi Allah SWT mengatakan walibasut taqwa dzalika khair, pakaian bertakwa itu yang memang lebih cenderung kepada kehati-hatian itu jauh lebih baik, pasti akan lebih menjaga. Selanjutnya yang ketiga, Ustaz, saya suka menyenangkan hati mertua dengan bilang alhamdulillah kita semua sehat berkat doa Eyang. Alhamdulillah kakak sudah lulus kuliah berkat doa Eyang. Apa itu menyalahi tauhid kita? Jazakallah khair. Tidak tentunya. Kalau memang selama ini Anda sudah mengatakan pada saat anak mau ujian, pada saat lagi telepon Anda mengatakan jangan lupa doain kami ya. Terus beliau mengatakan iya semoga insya Allah urusannya dimudahkan. Kami memang sudah didoakan. Dan ternyata memang betul anak itu lulus atau kita memang terjaga dari segala macam fitnah. Alhamdulillah dalam 1 tahun kita nggak ada cobaan segala macam. Dalam arti kata kita aman-aman saja, tentram. Alhamdulillah. Boleh kita ucapkan itu. Dan insya Allah tidak mengganggu tauhid ya. Karena doa, masalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya setelah bismillah, agar menjaga hati saya mulai membatasi pergaulan meski dengan teman muslimah. Apakah saya salah Ustaz? Tidak salah. Membatasinya tidak salah. Yang tidak boleh itu kalau Anda mengurung diri eksklusif, tidak bergaul sama siapapun. Kata Nabi SAW, orang mukmin yang berbaur dengan orang, dengan gangguan-gangguan mereka, maksudnya hidup di tengah-tengah masyarakat, suka dukanya ada dosa dia bersabar tidak mengerjakan, ada kesempatan masalah dia berbuat, itu lebih baik daripada orang yang menyendiri. Jadi apalagi kalau Anda cuma batasi, itu kan tadi kalau betul-betul sama sekali tidak bergaul, nggak ada temannya sama sekali, nah itu juga eksklusif. Tapi Anda berteman sama orang-orang yang Anda layak, menganggap orang ini layak jadi teman. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya janda dengan 2 anak. Saat ini saya dekat dengan seorang laki mantan sahabat saya dulu yang sudah berkeluarga. Kami berdua akhirnya saling suka dan dia bermaksud untuk menikahi saya. Namun saya bimbang Ustaz untuk dipoligami. Apa yang harus saya lakukan? Atau tanyakan kepada laki tersebut agar hati saya mantap untuk menikah dan meninggalkannya. Atau meninggalkannya. Yang pertama sekali saya mengajak ibu dan semua muslimah yang mendengarkan ceramah kami, jangan buka pintu kemaksiatan. Anda ingin niat menikah, niat menikah. Bukan dengan maksud lain. Gitu kan? Kalau ingin menikah berarti ingin secara halal. Maka pertemuan, interaksi, apalagi kalau sampai jauh ya, ke bab keciumannya, ke zinanya, itu sama sekali udah nggak boleh. Gitu kan? Supaya nanti pada saat Anda bangun pernikahan, itu berkah. Karena banyak orang subhanallah membangun rumah tangga dimulai dengan kemaksiatan. Nah ini bahaya sekali. Akan berbahaya dalam rumah tangga, akan sering terjadi pertengkaran, akan karena banyaknya dosa-dosa tersebut. Ya. Oleh karena itu lebih baik dihindari poin itu. Kalau Anda selama ini tertuju kepada dia mengungkapkan dia suka, Anda juga mau menerima, tinggal bagaimana melangkah kepada yang halal, maka ini bahasan yang akan saya berikan kiat-kiatnya. Yang pertama, saran saya, ibu istikharahkan. Sholat 2 rakaat. Kemudian setelah salam, ibu tinggal ketik di Google doa istikharah. Keluar ibu baca.
Kan maknanya bagus sekali itu. Potongan-potongan akhirnya itu berbunyi, ya Allah, kalau seandainya perkara pernikahanku sama fulan ini, di situ biasanya ditulis dalam kurung sebutkan namanya atau sebutkan permasalahannya gitu. Baik untuk ya diriku, agamaku, duniaku, akhiratku, mudahkan, berkahi. Kurang lebih seperti itu maknanya ya. Dan kalau dia buruk untuk semua tadi, urusan agamaku, duniaku, akhiratku, maka alihkan aku dari dia, alihkan dia dari aku, dan tentukanlah yang terbaik untukku, serta buatlah aku menerimanya. Istikharah aja terus. Kalau memang laki-laki ini baik buat ibu, Allah akan mudahkan jalannya. Kalau memang buruk, maka Allah akan putuskan aja, tidak ada jalur situ. Itu yang pertama. Yang kedua, berpoligami, usahakan poligami yang sehat. Dalam arti kata, poligami sehat itu memang poligami yang bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya transparansi ya dalam pernikahan. Jadi istri ini tahu kalau ada istri yang ini, ya istri ini tahu kalau ada yang ini gitu ya, bukan disembunyi-sembunyi gitu. Dan itu kecuali memang di awal mungkin nanti butuh proses, itu berbeda, itu bahasanya itu ijtihad, tapi yang saya bahas adalah idealnya harusnya saling tahu supaya memang jelas juga hak masing-masing gitu kan. Kemudian juga dari awal ada akad-akad yang jelas. Kalau misalnya memang dia hanya bisa bertemu dengan ibu misalnya sepekan sekali, nah ini ibu pertimbangkan. Kalau ibu menganggap oh iya nggak apa-apa, begitu ibu mengatakan iya nggak masalah, misalnya dia dengan istri yang ada sekarang berarti 6 hari dan Anda sehari, Anda sudah setuju, maka berarti berjalan seperti itu. Ibu nggak boleh ubah lagi nanti, kecuali ibu cuma nego sama dia baik-baik, kemudian nanti dia iyakan gitu ya. Jadi itu tergantung, kata Nabi SAW, al-muslimin ada syuruthim, orang muslim sesuai dengan, setiap muslim sesuai dengan syarat yang disepakati ya. Jadi dari awal dibicarakan, Anda bawa anak 2, ini anak-anak saya bagaimana statusnya, walaupun itu adalah tanggung jawab ayah kandungnya dalam nafkah, tapi anak-anak ikut sama saya. Mereka akan ikut di rumah, mereka akan ikut makan, bagaimana dengan nafkahnya dan seterusnya. Jadi ibu sudah punya poin-poin yang ibu bisa jadikan pegangan pada saat melangkah menikah. Ya, sehingga apapun yang membuat ibu ragu, ibu boleh bertanya, tapi ingat pertanyaannya tanpa ada pelanggaran syar'i. Nah itu bagus. Lebih bagus lagi kalau misalnya memang bisa ada pertemuan dengan istrinya, bisa ngobrol, bisa memang ini adalah memang sama-sama lah ingin membangun, menjalin, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak pun, maka tergantung kesepakatan dengan si suami, yang penting benar. Kemudian yang ketiga, jangan lupa ibu kalaupun jadi menikah, maka menikah dengan syarat-syarat syar'i. Yang tidak kalah penting, walinya ibu. Karena banyak orang Indonesia salah paham, mengatakan janda boleh menikahkan dirinya tanpa wali. Ini nggak benar. Pendapat jumhur ulama mengatakan walaupun janda tetap wajib ada walinya. Ada wali pernikahan, dan menikahlah dengan cara syar'i. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita harapkan itu keberkahan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ya, usahakan kalaupun Allah sudah mudahkan menikah lagi, jangan dirusak rumah tangga itu. Karena syaitan akan datang membuat gemuruh dalam kehidupan poligami seperti itu biasanya. Dibuat cemburu pada istri yang lain, dibuat menyusahkan suami dengan cara menghitung setiap detik, kalaupun dia telat sedikit, ini mengacaukan rumah tangga. Kalau sudah dari awal seperti itu, jangan. Ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya cemburuan, doakan saya supaya ini tidak ada. Maka Nabi SAW doakan. Karena ini kalau cemburu buta berbahaya sekali, tidak akan bisa jalan, apalagi ini poligami. Ini harus lebih hati-hati. Tapi insya Allah kalau Anda ikhlaskan niat, karena tidak selamanya orang poligami itu tidak negatif, nggak bisa saja. Memang mungkin kebahagiaan ibu di situ. Mungkin memang dengan suami yang sudah mapan seperti itu. Karena rata-rata laki-laki yang sudah berumah tangga itu kan mapan, ya. Mungkin mapan ekonomi, mapan pikiran, ya. Apalagi kalau sudah di atas 40 tahun, ya, 45 tahun, ini sudah umur-umur bijaksana. 50 tahun ini umur-umur yang laki-laki. Makin laki-laki itu makin berumur, itu makin bijaksana, makin dewasa. Ya, makin bisa mengontrol emosi. Itu lebih baik dibandingkan yang masih muda-muda yang kadang-kadang ya lebih terbawa kepada emosional ya. Baik, selanjutnya
Ahsanallahu ilaikum Ustaz, Allahumma amin. Sama-sama insyaAllah. Bagi teman-teman yang tidak ngerti bahasa Arab, artinya semoga Allah membalas kebaikan, itu kurang lebih maknanya. Anak memiliki anak bungsu remaja perempuan yang sudah balik, namun mereka sampai saat ini belum mau berhijab atau berjilbab, kecuali ke pengajian atau sekolah. Bagaimana anak menasihatinya Ustaz? Apakah boleh anak memaksa dan menghukumnya? Apakah anak berdosa? Mohon nasihatnya Ustaz. Boleh, karena ini sudah sampai pada hal yang wajib. Ibu wajib memastikan itu. Kalau mereka tidak mau, ibu hukum. Hukumannya dengan cara menahan fasilitasnya. Handphone disita, ya, tidak boleh pakai fasilitas kendaraan. Jadi fasilitasnya disita. Kecuali dia melakukan itu. Tapi saran saya, sebelum ke vonis hukuman, ibu coba gunakan dulu retorika nasihat. Ya, karena Allah SWT mengatakan, Ud'u ila sabi rabbika bil hikmah. Berdakwalah engkau ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ibu coba gunakan dulu kata-kata nasihat yang baik, hikmah. Sebutkan tentang keutamaan berhijab. Kan banyak artikel tinggal diketik di Google, keluar semua keutamaan berhijab, anjuran berhijab. Nah, kalau setelah kita lakukan itu, menasihati, memberikan masukan, kemudian kita berikan hadiah, jilbab, kita praktikin sama-sama pakai, mungkin ibu beli kembar sama dia gitu kan. Mereknya, mungkin ada anak-anak remaja yang sudah pakai, ada gambarnya bisa diperlihatkan, ini seperti ini bagus. Nah, ya kan? Nah, kalau dia sudah pada tahap itu yang pertama berhasil, alhamdulillah. Kalau belum berhasil, ibu boleh masuk ke ancaman. Ancaman ini sebelum tadi vonis itu adalah ancaman tentang orang yang tidak berhijab. Nah, ini juga ibu tinggal bacain artikelnya. Ibu ketik di Google ancaman orang yang tidak berhijab. Seperti apa sih hukumannya? Nah, kita belajar dan kita baca, karena ada ini loh, nah, ada ini, nah, ada ini, nah, ada ini, tidak akan menjelaskan. Kalau juga dia tidak mau, maka apa boleh buat? Ibu sekarang masuk ke tadi yang terakhir, vonis. Nah, vonis hukuman ini bukan berarti dengan memukul fisik ya, tapi kalau saran saya lebih kepada menahan fasilitas. Karena sebenarnya anak-anak itu bergantung sekali dengan fasilitas orang tuanya. Sangat bergantung. Kalau Anda tahan fasilitas tersebut, dan Anda tidak memberikan fasilitas ataupun sebuah reward atau hadiah, kecuali diikuti dengan prestasi agama, kayak berhijab, sholat 5 waktu, menghafal beberapa ayat Al-Quran, dan seterusnya, itu bagus. Ya. Saya pernah diminta oleh anak-anak saya masih kecil-kecil, berarti kami mau pergi ke sini gitu kan, mau satu tempat, mau bermain. Maka saya mengatakan boleh, tapi dengan syarat harus bisa menyetor 1 juz Al-Quran. Akhirnya mereka mulai duduk sama saya itu, mulai murajaah dari surah An-Nas dari 114, surah Al-Falaq 113, surah Al-Ikhlas ya 112, terus begitu, mundur ke belakang ya. An-Nasr, terus Al-Kafirun sampai ke atas ya. Kita coba. Nah, alhamdulillah dengan kita ternyata supaya apa yang kita berikan itu Bu punya nilai di dia. Jadi kita hubungkan apa yang akan kita berikan kepada dia dengan prestasi ini, insya Allah bisa. Ya. Selanjutnya, setelah salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim Sisiasa selalu diberkahi dan dirahmati Allah SWT. Amin insya Allah. Saya ingin menanyakan, saya harus bagaimana menanggapi teman kantor yang sedang bergosip. Saya tidak menanggapi, tapi kedengaran mereka bergosip. Di ruang kerja saya suka membicarakan orang lain di jam kerja, dan gak mungkin saya keluar ruangan ketika jam kerja. Jika saya menegur, saya tidak enak, karena rekan kerja saya lebih tua daripada saya. Jazakumullahu khairan. Pertama sekali, kemungkaran harus dipungkiri. Dan ini harus kita biasakan, dihidupkan ini. Harus kita hidupkan suasana amar ma'ruf nahi mungkar, teman-teman sekalian. Tidak boleh kita biarkan. Ya. Jadi ibu jangan merasa tidak enak sama teman karena rekan kerja lebih tua terus kita tidak nasihatin. Enggak. Justru kalau kita menjadi teman yang baik, partner bisnis, partner kerja, pasangan hidup, ya semua itu ya, orang tua, anak, yang baik adalah yang selalu mengingatkan kebaikan. Mengingatkan atau memberikan dukungan pada kebaikan dan mengingatkan pada saat kita melakukan kesalahan. Jadi mungkin ibu tinggal retorika yang baik, misalnya ibu ambil artikel tentang masalah ghibah, lalu ibu kirim ke WA-nya dia, oke, Mbak tolong dibaca ya, ada tadi saya kirim WA, saya cuma ingin berbagi saja. Nah, jadi ibu tidak menegur depan orang ya,
Mungkin dia baca artikel tersebut. Siapa tahu subhanallah Allah sentuhkan hatinya, dia dapat hidayah. Kemudian dia banyak bertanya pada ibu kan. Kenapa sih? Memang tadi itu masuk gosip ya? Ya karena ini dan ini dan itu ancamannya berat dan segala macam. Apalagi ini di lingkungan kita sama-sama di kantor. Siapa tahu kan begini. Orang itu kan tadi dari tidak tahu menjadi tahu kan. Ya. Dan seperti ibu sendiri misalnya ibu sudah tahu ternyata oh ghibah itu dosa besar. Lalu kemudian ibu tinggalkan. Kenapa? Karena ibu punya ilmunya. Ilmu syar'i ini bicara dengan hati manusia. Kalau kita sampaikan itu berbicara dengan hati. Kuasa Allah SWT wahyu ini bicara dengan hati manusia. Sebagaimana kita sekarang menyampaikan ini, Bapak Ibu merenungi kan. Tersentuh dalam hati apa yang kita bahas. Oh iya ternyata ini. Oh ternyata begitu ya. Nah itu semua adalah ilmu. Ilmu syar'i yang benar akan seperti itu. Akan memandu manusia kepada kebenaran. Siapa tahu dia berubah subhanallah. Sambil ibu doakan tentunya ya. Semoga diberikan hidayah. Itu saran saya. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah rumah tangga yang pernah terkena musibah perselingkuhan itu bisa disebabkan karena dosa-dosa kita atau harta haram yang pernah kita makan? Bisa juga tidak. Bisa juga memang karena dasarnya si pelaku ini buruk, memang ahli maksiat, gitu kan. Atau bisa juga memang karena adanya dosa-dosa yang lainnya. Yang akhirnya terbuka pintu-pintu dosa yang lain seperti pendapatan haram juga memang itu. Subhanallah ini kayak satu paket ya. Uang haram, korupsi, sogok menyogok, mencuri, manipulasi. Subhanallah itu pasti ini arahnya juga ya. Itu kepada perzinahan, ya, kemaksiatan lah, khamar, foya-foya, apalah segala macam. Beda dengan uang halal itu subhanallah arahnya keberkahan. Maka uang itu walaupun sedikit tapi bisa kita pakai untuk kebutuhan ini, kebutuhan itu. Luar biasa itu sampai akhirnya kita bisa bangun masjid, sumbang untuk masjid anak yatim, kita bisa bantu keluarga, kita bisa biayai sebagian saudara kita yang sedang sakit, kita bantu dan seterusnya. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga dalam lindungan Allah SWT. Allahumma amin. Dan semoga kita juga semua begitu keadaannya. Ustaz, kalau kami melihat orang biasa sedekah di-share ke status kita, apa ini? Kalau di-share di status, apakah kita harus istighfar dan mendoakan semoga sedekahnya karena Allah SWT? Anda tidak butuh istighfar. Istighfar kalau Anda berbuat salah kan? Dan belum tentu juga perbuatan orang itu salah. Belum tentu. Bisa saja memang dia menulis di status itu karena sebuah motivasi yang dia niatkan. Itu bisa. Kalau dia bisa antara dia sama Allah SWT, dia kontrol supaya dia tidak riya, itu luar biasa. Gitu kan? Itu luar biasa. Jadi tidak perlu kita istighfar karena kita bukan melanggar salah, dia pun belum tentu buat salah. Tapi kalau kita mendoakan supaya sedekahnya ikhlas karena Allah, bagus. Itu positif. Boleh ibu doakan insyaAllah. Selanjutnya bismillah Ustaz, saya hendak bertanya terkait tata laksana umroh. Karena saya baru sekali Ustaz. Yang pertama, apakah bandara di Mekah bisa dijadikan awal miqat? Saya mendengar teman mengatakan tidak bisa dan ibadah saya tidak sah Ustaz. Pertama sekali saya jawab, di Mekah nggak ada bandara ya. Dan mungkin tidak akan ada sampai saat ini, dan mungkin kedepannya pun tidak ada, kecuali memang Allahu a'lam ada pemerintahan baru dibuka berbeda. Tapi yang ada di Jeddah, walaupun Jeddah sama Mekah ini kayak dianggap mirip satu lokasi, tapi ini dua kota yang berbeda ya. Kalau yang di sini ditanyakan apakah bandara Mekah, maksudnya di Jeddah, bisa jadi miqat, maka ini Allahu a'lam. Saya melihat ini ada pendapat tapi sedikit ya. Umumnya pendapat mengatakan tidak boleh, karena Nabi SAW sudah tentukan miqatnya. Makanya kalau kita naik Saudi Airlines, itu sebelum landing di Jeddah, kalau seingat saya pernah durasinya sekitar 15 menit ya. Dia melewati sebuah miqat namanya Yalamlam, yang masuk wilayah Yaman sekarang. Maka pasti diingatkan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, supaya yang mau niat umroh silakan. Ini miqat sudah, sebentar lagi kita akan lewatin ya. Pas lewat di atasnya diingatkan lagi, kita sekarang berada di atas miqat, semoga Allah terima umroh Anda gitu. Tapi itu saya ingat cuma ada di penerbangan Saudi ya, beberapa kali saya naik penerbangan lain nggak ada itu. Maka tentu saja saran kami adalah di miqat ya. Yang kedua, saya baru mulai menggunakan niqab saat tawaf.
saya diminta untuk melepasnya, namun ada teman yang tetap menggunakan dan ada yang menggunakan penutup kasa hitam sebagai pengganti nikab. Bagaimana sebenarnya Ustaz hukumnya? Jazakallah khair. Yang kami tahu memang dianjurkan membuka nikab dan membuka kaos tangan. Itu pada saat berihram, ya, sampai selesai paket umroh itu baru Anda pakai kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah ada jenis musik yang dihalalkan pada saat acara walimah seperti musik religi? Ada iringan musik klasik seperti itu, Ustaz? Mohon sarannya, Ustaz, karena kebanyakan orang tua menginginkan agar adanya iringan musik ketika adanya acara walimah. Jazakallah khair. Yang kami tahu, ya, ada buku Syekh Albani menjelaskan masalah itu, ya. Jadi memang ada yang dibolehkan dalam syariat, ada yang tidak dibolehkan. Tapi yang dibolehkan sangat sedikit sekali. Ya, sangat sedikit sekali. Ini saya sarankan lebih baik membaca artikel-artikel tentang masalah hukum musik, itu cukup banyak artikelnya. Saya kalau bahas ini akan panjang sekali tentunya, tapi yang saya ketahui ada yang dibolehkan. Ya, untuk terutama bagi kaum wanita, melantunkan syair-syair yang baik, memukul ya semacam berbanah ya, atau seperti itulah, gendang atau istilahnya ya. Saya khawatir keliru dalam masalah, tapi alat itu yang dibolehkan, ya. Yang lain ini seperti gitar, piano, semuanya nggak pernah ada gitu. Itu larangannya lebih cenderung ke situ. Jadi lebih kepada syair-syair yang mengundang kegembiraan segala macam, itu insya Allah masih dibolehkan. Kemudian hamba Allah di Tangerang, Ustaz, bagaimana kalau orang tua melarang menggunakan jilbab besar, apalagi pakai cadar? Dibilang ini Islam Indonesia, bukan Arab. Yang penting aurat tertutup, nggak harus besar. Gimana Ustaz? La haula wa la quwata illa billah. Dari mana ini istilah Islam Arab, Islam Indonesia? Ini nggak benar. Islam satu. Islam itu standar hukum bagi orang-orang beriman. Mau dia di Eropa, mau di Amerika, mau di Afrika, mau di Asia, sama semua. Babi haram di mana-mana. Khamr haram di mana-mana. Durhaka sama orang tua, menggibah, memfitnah, semua sama haram. Di mana-mana semuanya haram. Kita punya standarisasi. Tutup aurat wajib, membuka aurat haram dimanapun berada. Kalau masalah bahasa itu dulu ya, tentang ini Islam Indonesia dan seterusnya. Jilbab besar, justru tadi sudah kita jelaskan, ada salah satu akhwat kita yang bertanya di awal-awal ya. Justru pada saat dia di Mekah, di Madinah, dia sempat melihat orang-orang malah pakai jilbab kecil. Cuma memang abayanya besar gitu kan. Maka saya jelaskan justru kelebihan bagi umat Islam di Indonesia. Mereka Masya Allah menggunakan hijab syar'i yang sangat rapi, sangat baik. Ya. Maka perlu penjelasan yang baik kepada ibu Anda. Semoga Allah SWT berikan hidayah kepada beliau agar bisa memahami masalah ini. Cukup banyak sekali buku. Ada buku yang menarik, itu judulnya ada nggak di sini, Muslimah apa yang menghalangi berhijab? Ya, warnanya putih, ada pinknya ya, kalau tidak salah. Coba seorang ikhwah tolong lihatin di bawah, bisa insya Allah kita lihatkan nanti. Jadi mungkin bisa dijelaskan nanti ke ibu setelah membaca buku, membaca artikel tentang masalah wajibnya menutup aurat. Dan tutup aurat itu memang betul-betul ada tujuan syar'i supaya tidak terganggu, supaya tidak terbentuk tubuh ya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Azri Khairuddin, laki-laki 20 tahun dari Jakarta, mahasiswa. Apakah mendapatkan uang saku dari beasiswa organisasi catur itu haram? Kondisi tambahan pertanyaan saya yaitu pada saat ingin turun uang saku harus terdapat tanda tangan tiap siswa. Namun dikarenakan beberapa siswa dalam organisasi rumahnya jauh dan juga kondisi pandemik, maka teman-teman saya meminta tolong kepada saya untuk menandatangani di kolom nama mereka, dikarenakan rumah saya paling dekat dengan tempat pengumpulan absensi agar uang saku tersebut bisa turun. Bagaimana akan hal ini Pak Ustadz? Apakah uang saku yang saya terima itu halal atau haram, mohon pencerahannya, dan semoga Allah menjaga dan memberkahi Pak Ustadz. Ini sebenarnya tergantung pendapat siapa yang sedang dipegangi ya. Kalau saya termasuk orang yang berpegang pada pendapat untuk catur tidak dilakukan ya, karena sudah berapa kali saya ulangi dalam masalah itu, yang dianggap itu adalah strategi perang, itu nggak benar gitu kan.
Walaupun ada pendapat mungkin orang yang mengatakan itu adalah boleh-boleh saja mubah, tapi saya cenderung pada pendapat yang tidak membenarkan itu. Oleh karena itu lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Allahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua berhubungan dengan masalah menandatanganin buat teman-teman. Jadi tanya lembaga itu. Sekarang kalau teman saya tidak bisa hadir, lalu saya diminta untuk mewakili tanda tangannya, boleh nggak? Misalnya diwakili tanda tangan. Itu di Indonesia kalau salah ada peraturannya kayak ada surat kuasa gitu ya. Seperti itu. Nah itu kalau tidak ya jangan. Jangan sampai seperti itu. Karena bisa saja kalau dia tidak menjalankan kewajiban-kewajiban untuk mendapatkan beasiswa tersebut, maka tentu saja ini bermasalah. Jadi lebih baik negosiasi sama lembaga tersebut, kira-kira seperti apa ya solusinya. Ya ini ada bukunya yang saya bilang, wahai ukhti, kenapa engkau tidak berjilbab ya? Harumnya surga tidak akan tercium oleh mereka yang tidak istiqomah dengan syariat Allah. Harganya murah sekali, mungkin cuma Rp10.000 atau maksimal Rp15.000. Yang saya bilang sering beli, ya baca dulu, kemudian beli, ya dan sebarluaskan. Yang terakhir insya Allah yang kita bahas dua ya pertanyaan dari Ananda Laras yang Masya Allah rutin sama kita dari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz. Allahumma amin. Dan kita semua insya Allah. Terima kasih atas ilmunya. Afwan izin bertanya, apakah boleh orang tua saya memberikan HP di bawah usia 13 tahun? Karena teman-teman saya sudah banyak yang mempunyai HP sendiri. Dan apakah kalau memberikan HP tersebut termasuk kekeliruan? Jazakallah khair. Tidak, boleh saja. Dia bukan keliruan, boleh saja. Tidak ada masalah. Apalagi sekarang anak-anak memang harus online ya kalau sekolah. Harus juga mengikuti perkembangan. Yang penting Ananda Laras nanti bisa menjaga itu sebagai amanah. Karena handphone ini bisa menjadi sebuah sumber informasi, perpustakaan berjalan. Dan bisa menjadi penyebab banyaknya pahala yang kita bisa dapatkan dengan men-share ilmu agama, ya, dengan bersedekah, dengan misalnya transaksi online dan seterusnya. Atau memang bisa menjadi sumber musibah, dosa. Karena banyaknya pintu-pintu dosa yang bisa dibuka dari handphone tersebut. Jadi insya Allah tidak keliru. Yang keliru itu kalau orang tua sengaja memberikan handphone kepada anaknya, lalu anaknya bermaksiat di situ dan dia tahu, bahkan dia suruh. Nah itu yang keliru. Tapi kalau digunakan untuk kebaikan, untuk belajar, untuk ilmu, untuk mendapatkan informasi dan segala macam, insya Allah tidak masalah. Yang terakhir Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini saya sangat mudah marah. Hal kecil saja bisa membuat saya kesal dan susah menahan marah. Bagaimana agar saya bisa lebih sabar Ustaz? Apakah ada amalan atau doa agar saya lebih sabar? Jazakallah khair. Pertama sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah hilangkan penyakit dalam hati, termasuk marah tanpa sebab. Marah bukan tidak boleh, tapi marah itu hanya dibolehkan kalau pada pelanggaran agama. Nabi SAW dikatakan marah itu kalau terjadi pelanggaran agama. Bukan tidak ada pelanggaran agama seperti itu. Ya. Jadi nggak boleh orang emosional sembarangan. Nah ini poin penting yang harus difahami. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau kau sedang marah dan engkau sedang berdiri, duduklah. Kalau engkau masih marah, berbaringlah. Kalau engkau masih marah, berwuduklah. Karena sungguh itu dari syaitan dan itu akan menghilangkannya. Jadi itu bisa kita lakukan kiat-kiatnya. Dan yang terakhir selain berdoa, selain melakukan tadi kiat-kiat itu, ubah posisi lah ya. Yang ketiga, kontrol. Pada saat mau marah kita kontrol. Dan kita harus tahu kenapa saya marah. Kalau secara agama boleh misalnya contoh, kita marah karena terjadi pelanggaran agama tadi, maka tidak ada masalah. Seorang suami marah pada istrinya karena tidak berhijab, atau orang tua pada anaknya karena anaknya melanggar agama, atau teman sama temannya, atau atasan sama bawahan, atau guru sama muridnya, itu boleh saja kalau terjadi pelanggaran agama. Tapi kalau marah tanpa sebab nggak boleh. Makanya pernah ada seorang anak muda datang dan mengatakan, ya Rasulullah, wasiatkan saya. Seakan-akan dia mengatakan, ya Rasulullah, coba sampaikan kepada saya apa yang membuat saya bisa bahagia hidup. Kata Nabi SAW, jangan kau marah. Dia bilang, apa lagi ya Rasulullah? Supaya saya tenang hidup nih. Kata Nabi SAW, jangan kau marah. Apa lagi ya Rasulullah? Jangan kau marah. 3 kali Nabi SAW ingatkan. Karena emosi itu membuyarkan ide, membuat raut wajah berubah. Ya. Dan akhirnya kita juga tidak terkontrol.
Makanya kata Nabi SAW, "Laisa sur'atu bil ghadab." Bukan keperkasaan, kehebatan, kebijaksanaan itu tidak daripada emosional. Walakin as-sur'atu man malaka nafsa indal ghadab. Tapi kedewasaan itu justru dilihat pada saat dia bisa mengontrol emosinya pada saat dia marah. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, ini bahasan kita insyaallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagai tambahan ilmu buat kita. Dan untuk Kamis depan kita akan sudah masuk ke bahasan buku baru, akan kami informasikan di medsos insyaallah. Dan kita harap semoga pertanyaan-pertanyaan tadi sudah mewakili 70 bahasan kita yang lalu. Ya, walaupun bukan 70 kali pertemuan ya, karena ada kadang-kadang satu pertemuan saya membedah sampai 1 atau 2 atau sampai 3 bahkan bahasan, karena mirip satu sama yang lain. Dan saya mengajak teman-teman di YouTube selalu subscribe, like, dan juga jangan lupa loncengnya. Juga teman-teman di sini bisa bergabung, mengajak teman-teman kerabatnya agar sama-sama